Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang petunjuk evolusi dan teori asal-usul kehidupan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Ratabina, yang kedua ada Aisyah Hanum, yang ketiga ada Azelia, yang keempat ada saya Joana Itrisa Putri, dan yang kelima ada Meli, dan yang terakhir ada Naraya Alfasandi. Yang pertama ada fosil. Fosil dalam bahasa Latin adalah fossilis yang artinya menggali. Fosil adalah sisa-sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Ilmu yang mempelajari fosil adalah paleontologi. Lokasi penemuan fosil biasanya pada batuan sedimen atau batuan endapan yang terbentuk dari pasir dan lumpur yang mengendap di dasar laut, danau, atau gua. Selanjutnya, fosil sebagai bukti evolusi. Fosil menunjukkan adanya perubahan dan perkembangan organisme dari waktu ke waktu. Bukti langsung terjadinya evolusi dari organisme sederhana menjadi lebih kompleks. Perkembangan tidak selalu terus-menerus. Bisa berhenti karena yang pertama bencana alam, habitat penuh, lalu kepunahan karena tidak mampu beradaptasi. Lalu selanjutnya bentuk-bentuk fosil. Fosil tidak hanya tulang, tetapi juga yang pertama tulang, gigi, cangkang, kedua cetakan atau impresi, ketiga jejak kaki, keempat fosil daun atau biasanya berupa cetakan, dan yang terakhir organisme dalam resin atau amber. Lalu faktor yang mempengaruhi pembentukan fosil. Fosil jarang ditemukan dalam keadaan utuh karena dipengaruhi oleh yang pertama faktor lingkungan atau air, pH, suhu, kadar garam, dan angin. Yang kedua, organisme pengurai, yaitu bakteri dan jamur. Yang ketiga, hewan predator dan pemakan bangkai. Yang keempat, bencana alam dan lipatan batuan. Yang kelima, struktur tubuh organisme. Misalnya daun sulit menjadi fosil utuh. Lalu, fosil dalam resin atau amber. Jika organisme mati di tempat yang mencegah pembusukan, tubuhnya bisa terawetkan. Contohnya, serangga terjebak resin pohon. Jadi resin mengeras, lalu menjadi amber, dan organisme terawetkan. Selanjutnya, perbandingan anatomi. Makhluk hidup memiliki banyak kesamaan struktur dasar tubuh karena berasal dari nenek moyang yang sama. Kesamaan ini disebut homologi, yaitu organ dengan struktur yang sama tetapi fungsi berbeda. Contohnya, anggota depan buaya, kadal, kelelawar, burung, paus, kuda, dan manusia. Semua memiliki susunan tulang yang sama, namun ukuran dan fungsinya berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan. Sebaliknya, analogi adalah organ yang memiliki fungsi sama, tetapi struktur dan asal-usulnya berbeda. Contoh, sayap burung dengan sayap kupu-kupu untuk terbang, serta sirip ikan dan paus untuk berenang. Kesamaan fungsi ini muncul karena penyesuaian terhadap lingkungan yang sama, bukan karena kekerabatan. Hubungan homologi dan analogi dengan evolusi adalah sebagai berikut. Pertama, homologi menunjukkan perkembangan makhluk hidup dengan asal yang sama, kemudian menghasilkan spesies yang berbeda yang memiliki organ tubuh dengan fungsi yang berbeda-beda. Homologi merupakan bukti terjadinya evolusi divergensi. Selanjutnya analogi. Analogi menunjukkan perkembangan makhluk hidup dari asal-usul yang berbeda, tetapi karena hidup dalam lingkungan yang sama, maka memiliki organ tubuh tertentu dengan fungsi yang sama. Analogi merupakan bentuk terjadinya evolusi konvergensi. Selanjutnya adalah perbandingan embriologi. Yang pertama, embriologi mempelajari perkembangan embrio dari zigot hingga dewasa atau yang disebut ontogeni.
Lalu embrio berbagai vertebrata seperti ikan, amfibi, reptil, aves, dan mamalia menunjukkan kemiripan pada fase awal. Bentuk dan struktur embrio hampir sama. Kemudian masing-masing spesies berkembang dengan modifikasi yang berbeda. Kesamaan embrio awal menunjukkan hubungan kekerabatan dan nenek moyang yang sama. Selanjutnya, perbandingan fisiologi. Perbandingan fisiologi membahas fungsi kerja organ tubuh makhluk hidup. Organisme berbeda dapat memiliki fungsi fisiologis yang sama. Contohnya seperti paus dan burung sama-sama bernafas menggunakan paru-paru. Walaupun bentuk dan habitat berbeda, cara kerja organ bisa serupa. Kesamaan fisiologi memperkuat bukti kekerabatan evolusioner. Yang selanjutnya ada perbandingan biokimia. Perbandingan biokimia dilihat dari zat kimia penyusun tubuh, seperti kesamaan kandungan protein, enzim, dan reaksi kimia. Contohnya adalah kandungan alkaloid pada tumbuhan, ion dalam darah, dan reaksi antigen-antibodi pada hewan. Semakin mirip komponen biokimia, semakin dekat hubungan kekerabatannya juga. Selanjutnya ada organ tubuh yang tersisa. Organ tubuh sisa atau organ vestigial adalah organ yang dulunya berfungsi pada nenek moyang, tetapi sekarang sudah tidak atau kurang berfungsi karena jarang dipakai. Organ ini lama-lama mengecil atau tereduksi, bahkan bisa hilang melalui evolusi. Organ tubuh yang tersisa pada manusia antara lain sebagai berikut. Pertama ada appendix atau umbai cacing. Dia sudah tidak berperan penting dalam pencernaan, tapi lebih terkait sama sistem imun. Selanjutnya gigi taring yang tajam, tidak terlalu difungsikan karena perkembangan teknologi dan budaya sehingga makanan lebih mudah dicerna. Selanjutnya ada glandula mamae atau kelenjar susu. Kelenjar susu pada laki-laki, tulang ekor, otot gerak pada telinga, dan selaput pada sudut mata sebelah dalam. Sisa-sisa tubuh pada hewan, contohnya sayap burung kiwi yang tidak lagi difungsikan untuk terbang. Selanjutnya ada rambut embrio paus setelah dewasa akan tereduksi karena menghambat pergerakan tubuh di dalam air. Selanjutnya ada domestikasi. Domestikasi adalah usaha manusia mengubah hewan atau tumbuhan liar menjadi hewan dan tumbuhan budidaya. Perubahan terjadi pada sifat, perilaku, habitat, dan jenis makanan. Selanjutnya ada contoh domestikasi. Pada hewan yaitu anjing, kucing, ayam, sapi, dan contoh pada tumbuhan yaitu padi, jagung, dan gandum. Ciri-ciri domestikasi lebih jinak dan mudah dikendalikan. Ketergantungan terhadap manusia meningkat, terjadi perubahan bentuk tubuh dan perilaku. Domestikasi dan evaluasi. Domestikasi melibatkan seleksi buatan oleh manusia, seleksi dan perkawinan saling menghasilkan sifat baru. Domestikasi dapat mempercepat terjadinya evolusi. Selanjutnya ada teori abiogenesis. Teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup secara spontan. Teori ini dikenal juga sebagai generatio spontanea dan dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles 384 sampai 322 SM. Pendukung teori abiogenesis yaitu John Needham abad ke-18, merebus air kaldu lalu menutupnya. Setelah beberapa hari kaldu menjadi keruh. Lalu ada Antonie van Leeuwenhoek mengamati mikroorganisme dalam air rendaman jerami menggunakan mikroskop. Temuannya memperkuat kepercayaan adanya kehidupan spontan. Kesimpulan abiogenesis yaitu kehidupan dianggap dapat muncul tanpa adanya makhluk hidup sebelumnya. Teori ini akhirnya dibantah oleh teori biogenesis. Teori selanjutnya ada teori biogenesis. Nah, teori biogenesis ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Para pendukung teori ini antara lain adalah Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur.
Pertama, percobaan Francesco Redi membuktikan bahwa larva tidak muncul secara spontan dari daging busuk. Daging yang dibiarkan terbuka menghasilkan larva karena lalat masuk dan bertelur, sedangkan daging yang ditutup rapat tidak menghasilkan larva. Nah, hal ini membuktikan bahwa larva berasal dari telur lalat, bukan dari daging. Yang kedua, percobaan Lazarus Spallanzani menunjukkan bahwa mikroorganisme berasal dari udara. Air kaldu yang dipanaskan dan ditutup rapat tetap jernih, sedangkan air kaldu yang dibiarkan terbuka menjadi keruh karena pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga, percobaan Louis Pasteur. Louis Pasteur menggunakan labu berleher angsa. Udara dapat masuk, tetapi mikroorganisme terperangkap di leher labu sehingga air jernih. Ketika leher labu dipatahkan, air kaldu menjadi keruh. Percobaan ini membuktikan bahwa mikroorganisme berasal dari spora di udara. Selanjutnya ada teori kreasi khas, kosmonsuan, dan kataklisme. Yang pertama, teori kreasi khas atau yang biasa atau yang atau teori penciptaan khusus menyatakan bahwa kehidupan diciptakan oleh zat supranatural atau zat gaib. Setiap spesies diciptakan sendiri-sendiri sesuai dengan keadaannya saat ini. Salah salah seorang pendukungnya yaitu Carolus Linnaeus. Yang kedua, ada teori kosmozoan yang dipelopori oleh Arrhenius. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan yang ada di planet bumi ini dimulai dari protoplasma yang membentuk spora-spora kehidupan di permukaan bumi secara tidak sengaja dan berasal dari mana saja. Yang ketiga, ada teori kataklisma. Teori ini dipelopori oleh George Cuvier. Teori ini menyatakan bahwa spesies-spesies diciptakan dalam periode waktu yang berbeda. Dengan antar periode yang satu dengan periode yang lainnya terjadi bencana yang memusnahkan spesies sebelumnya, kemudian digantikan oleh spesies baru. Selanjutnya di sini ada teori evolusi biokimia. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup terbentuk dari gas-gas di atmosfer yang dipengaruhi oleh energi radiasi sinar kosmik dan aliran listrik halilintar berdasarkan hukum fisika kimia. Yang pertama ada teori evolusi biokimia menurut Alexander Ivanovich Oparin. Tahun untuk uap H2O, CO2, CH4, NH3, dan H2. Dengan adanya energi dari benda-benda angkasa atau petir, zat-zat tersebut bereaksi membentuk zat organik sederhana yang berlangsung tanpa adanya O2 atau oksigen. Zat organik terbawa oleh air hujan menuju ke lautan yang panas sehingga disebut primordial soup atau sup purba. Bertahap, zat organik sederhana bersintesis membentuk mikromolekul atau asam amino dan nukleotida, makromolekul, dan tetesan protobion. Selanjutnya, senyawa organik akan mengalami evolusi biologi hingga terbentuk organisme yang kompleks. Proses evolusi berlangsung dari lautan menuju ke daratan. Yang kedua, ada teori evolusi biokimia menurut Harold Urey pada tahun 1893 sampai 1981, yaitu di atmosfer terdapat zat-zat organik berbentuk gas antara lain ada metana, air, amonia, dan hidrogen. Oleh karena adanya pengaruh radiasi sinar kosmik dan aliran listrik halilintar, maka zat-zat anorganik tersebut bereaksi menjadi zat-zat organik sebagai dasar organisme.
Yang terakhir ada eksperimen Stanley Miller. Stanley Miller sendiri adalah murid dari Harold Urey. Pada tahun 1953, Miller membuat model percobaan untuk membuktikan teori Urey, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gas metana, amonia, dan hidrogen dimasukkan ke dalam alat percobaan melalui keran yang terdapat pada perangkat alat. Selanjutnya, di dalam labu dimasukkan air yang dipanaskan sehingga menghasilkan uap air. Lalu yang ketiga, gas-gas terdorong oleh uap air menuju ke dalam bilik bola reaksi yang di dalamnya dialirkan energi listrik 75.000 volt sebagai pengganti kilatan halilintar. Lalu yang keempat, aliran listrik bertegangan tinggi tersebut menyebabkan gas-gas bereaksi membentuk zat baru. Lalu yang terakhir, zat baru didinginkan dengan kondensor menjadi tetesan air yang mengandung asam amino, asam hidroksi, HCN, dan urea. Asam amino merupakan komponen kehidupan. Nah, berikut adalah contoh dari eksperimen Stanley Miller. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.